Guys, aku tuh pengen curhat deh sama kalian. Jadi beberapa hari kemarin tuh aku tuh ada pengalaman stres. Jadi pas lagi jadi mahasiswa semester 5, aku tuh selain kuliah tuh juga kampus mengajar. Jadi kayak oke, beban berat banget gitu. Gitu sih. Kalian ada cerita apa? Kalau aku sih ya, aku tuh tentang fobia sih sebenarnya. Kalau aku dulu tuh waktu kecil, umur berapa ya? Mungkin SD, itu tuh aku sering banget sakit yang demam, tapi sampai yang demam tinggi, benar-benar tinggi. Dan setiap aku tiduran, kalau aku ngeliat ke atas itu kayak ada sesuatu hal yang besar itu tuh kayak nindiin aku, dan itu berjatuhan berkali-kali. Sampai mungkin itu sekedar halusinasiku, intinya sampai di kenyataannya tuh aku kejang. Terus sampai benar-benar ada satu dokter spesialis yang bisa nanganin aku waktu itu, tapi sekarang dokternya juga udah almarhum. Dokternya cewek, memang waktu itu beliau itu ya spesialis anak kayak gitulah, dan memang aku cocoknya cuma sama dia. Jadi terus sembuhnya itu aku mulai masuk SMP, aku udah nggak kayak gitu. Jadi dulu setiap sakit demam tinggi pasti kejang kayak gitu, karena aku ngeliat barang-barang yang gede tuh kayak jatuh gitu loh. Gitu. So Kalau aku lebih ke, aku nggak tahu ya kenapa kalau misal aku ngeliat orang yang lagi debat atau lagi ribut kayak gitu tuh aku langsung ngerasa cemas kayak gitu loh, kayak takut juga. Jadi bener-bener kalau misal denger orang lagi ribut tuh langsung lari, ngumpet kayak gitu. Hampir mirip sih sama kayak ceritamu tadi. Aku punya trauma ya pertengkaran, ya namanya pertengkaran di rumah tuh tiap hari ya ada pertengkaran dari kecil sampai sekarang pun masih ada, sehingga ya kayak menimbulkan trauma tersendiri dan perasaan tertekan dan juga emosional yang tinggi, nggak punya power untuk melawan, untuk melerainya gitu. Kamu lagi apa? Lagi stres. Ini bisa nggak sih semua aktivitas di stop dulu? Aing mah udah pengen sare, capek. Jadi lu masa cantik apa sih? Apaan sih? Ya emang gue cantik, mau kenapa? Ya kenapa? Emang kenapa kalau aku cantik kamu gak terima? Kamu iri sama aku? Loh, ngapain iri? Apa yang harus diiri dari kamu? Itu kayak dari sisi mana ya? Oh, udah jujur aja. Gak terima. Enggak, dari sisi mana? Semuanya. Kamu bilang aja kalau kamu iri kan, kamu gak usah kayak aku. Iri sama orang kayak kamu? Ngapain? Oh, udah jujur aja. Kamu iri sama aku kan? Kamu bilang aja kalau kamu iri kan, kamu gak usah kayak aku. Iri sama orang kayak kamu? Ngapain? Oh, udah jujur aja. Kamu bisa gak sih sadar diri jadi orang? Ya kamu yang ngacak, perilakumu tuh gimana? Lah kok aku tuh isi ya, liat kamu tuh kayak benerin dong, itu gak jelas. Apaan sih akhlakmu tuh yang benerin? Lah, mau ngapain? Ngacak, perilakumu tuh gimana? Lah kamu yang cantik. Lah akhlak Assalamualaikum. Dek, mana apa sih saudaranya? Apa sih mbak? Kan lihat ini berantakan banget kayak gitu. Ih, baru pulang juga. Saya udah begitu terus loh dek. Astagfirullahaladzim. Kamu tuh mikir gak sih? Kita begitu dulu, kita cuma berdua di sini. Iya berisik banget ya. Mana apa sih saudaranya? Apa sih mbak? Kan lihat ini berantakan banget kayak gitu. Ih, baru pulang juga. Saya udah begitu terus loh dek. Apa sih mbak?
Oke guys, jadi metode yang perlu kita lakukan dalam mengatasi stres yang pertama adalah professional help. Menurut Nurfadilah 2021, professional help atau bisa disebut juga dengan sikap mencari bantuan profesional psikologi merupakan sikap yang menunjukkan bahwa individu paham serta mengakui jika dirinya butuh dengan adanya bantuan ahli dari psikologi dalam menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya ada to-do list, suatu aktivitas berupa menyusun tugas atau kegiatan dengan sistematis untuk membantu individu perihal mengatur dan menuntaskan suatu aktivitas yang lebih efisien. Metode selanjutnya ada untuk mengatasi cemas. Yang pertama ada butterfly hug. Menurut Sapiro 2001, butterfly hug dianggap sebagai metode efektif untuk membantu mengakses sistem pemrosesan adaptif otak yang membantu individu mengurangi intensitas emosi negatif dan meningkatkan regulasi diri. Selanjutnya ada teknik pernafasan deep breathing. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ventilasi alveoli dan mengurangi kecemasan dengan cara menarik napas dalam-dalam, menahan, dan menghembuskan secara perlahan. Metode selanjutnya adalah untuk mengatasi trauma, yaitu professional help. Di sini, membantu individu paham serta mengakui bahwa dirinya butuh dengan adanya bantuan dari ahli psikologi dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, afirmasi positif ini tidak hanya berlaku ketika kita mengalami trauma saja ya teman-teman. Namun, afirmasi positif ini juga bisa kita gunakan ketika kita mengalami stres akademik dan kecemasan pada saat kita menghadapi konflik. Maaf ya, tadi kita kayak maksa-maksa buat melihat itu padahal kamu ada konflik, tapi sebenarnya tuh bisa dipulihin. Nanti kita share bareng-bareng ya di akun Teknik pernafasan ini dilakukan secara teratur dan perlahan dengan cara menghirup udara melalui hidung, lalu tahan selama 2 detik sampai 5 detik, lalu kita hembuskan melalui mulut. Kata Dinput benar juga ya, kan burung itu kan di kandang, jadi nggak mungkin kali ya ngejar aku. Toh juga itu juga salah satu makhluk hidup ciptaan Allah, masa iya aku takut sih? Apa sih? Nggak mencet aku.